Hello good listeners, podcast Omong Talks. Ngomong tok. Welcome to Omong Talks. Selamat malam teman berdua. Dewi Anora masih nemenin kamu ya. Kali ini dijaga malam, jangan galau malam-malam untuk edisi hari Selasa 16 Januari 2024. Seperti biasa hari Selasa aku ngajakin untuk hidup sehat teman berdua ya. Gak hanya psikis kamu yang harus sehat, tapi seluruhnya semuanya harus sehat. Karena malam ini kita bakal ngobrol yang lagi rame ya. Tapi sebelum aku ngobrolin temanya apa nih, kita sapa dulu deh. Ada dua kakak cantik yang malam ini nemenin aku dari PKBI Jawa Timur. Ada Sabella Sakarisa ya, Sakarisa dan juga Brigita Flow. Hai, selamat malam. Malam ini teman berdua aku bareng sama Kak Sabella dan juga Kak Flow ya, bakal ngomongin yang memang lagi tren banget, yaitu Hey Kids. Wah, ini lagi tren ya. Tapi ini alasan mama dan papa kamu tuh nggak buru-buru mengundang kamu ke dunia. Wah, kenapa nih? Alasannya apa nih? Nah, coba kamu kalau mau gabungan, mau tanya-tanya malam hari ini boleh banget ya di 0315342353. Kalau mau telepon ya, kalau mau WhatsApp boleh juga di 0819080952. Instagram @pro2rrsby atau live chat aplikasi RRI Digital. Kak Sabella, aku manggilnya Sabella atau siapa nih? Bella ya. Sama Kak Flo. Ini kita ngomongin topik yang memang lagi istilahnya rame banget ya. Ini tuh berawal mungkin konten yang seperti ini adalah dari seorang mahasiswa begitu yang bikin konten menyapa anaknya yang entah kapan akan lahir gitu ya. Tapi udah pede gitu untuk menyapa anaknya melalui video. Terus akhirnya semuanya pada ikutan dan ngasih alasan nih, kenapa kok sampai sekarang belum nikah, belum muncul nih anak gitu kan, di tahun ini, di tahun kemarin gitu. Nah, mungkin apa sih yang di highlight sama Bella dan juga Flow gitu pada topik ini? Boleh, mau Bella atau ya? Jadi dari tren High Kids ini sendiri kan berbagai alasan yang dimunculkan oleh orang-orang ketika menyampaikan ini alasan mama belum ketemu papa kamu, atau alasan mama tidak menghadirkan kamu di sini. Salah satunya kan karena ada dari dirinya sendiri yang masih belum siap untuk menerima anak begitu. Terus ada juga yang masih urusan sama dirinya sendiri juga belum selesai seperti itu. Oke, jadi memang ada urusan yang belum selesai begitu. Kalau Kak Bella sendiri gimana nih? Iya, karena memang pada dasarnya tren ya, jadi sekalinya langsung booming, boom langsung semuanya pada ikut-ikutan gitu ya. Tapi sebenarnya melihat fenomena ini sebenarnya cukup menarik ya. Kalau misalnya pun banyak teman-teman di luar sana yang ikut-ikutan bikin video ini, pada dasarnya kan orang bikin konten itu kan menulis kan, gitu. Harapannya sih ada refleksi lah ya ke diri sendiri kayak gitu. Oh, ternyata memang ini atas kesadaran aku belum punya anak sampai sekarang di usia sekarang karena ini. Jadi sebenarnya ini satu awareness yang oke sih, walaupun pada akhirnya ya banyak konten-konten lucu yang berkaitan. Ini adalah konten kesadaran diri begitu ya. Bisa jadi gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi ya berbagai macam alasan yang dimunculkan oleh netizen kayak gitu kan, dan ada alasan yang rasional gitu kan, ada pun juga alasan-alasan yang mungkin dibaliknya adalah mungkin ketakutan sendiri untuk ketakutan untuk berpasangan atau ketakutan untuk menikah dan lain sebagainya. Adapun juga yang memang kesadaran karena aku perlu untuk membenahi diriku gitu, kayak gitu-gitu sih. Jadi berarti memang istilahnya mereka sadar ya gitu loh, kenapa kok belum nikah, kenapa udah nikah tapi istilahnya belum mau punya anak begitu. Berarti memang sengaja diekspos juga ke media sosial gitu kan, supaya banyak orang tahu begitu, dan akhirnya bisa jadi perbandingan gak sih gitu, antara gini, dia aja yang usianya segitu belum menikah nih, jadi aku masih santai nih gitu. Banyak gitu juga gak sih akhirnya? Iya kan? Karena viral itu tadi kan, jadi semua rasanya pengen mau kontenin, pengen mau menunjukkan ini loh pendapatku, ini pendapatnya, dan akhirnya banyak gitu isi-isi atau konten-konten yang bisa kita lihat di sosial media dari tren ini. Dan reasonnya
alasannya tuh unik-unik juga sebenarnya. Unik-unik juga. Dan kalau Bella sama Flo apakah sudah menggunakan tren ini? Apa udah ikut-ikutan tren ini gitu? Kayaknya baru tulisan doang sih. Baru tulisan doang ya? Belum sampai Kayaknya apa ya istilahnya kalau mau bikin video ini juga kayak memang harus butuh apa ya mental yang penuh nih untuk siap untuk nge-posting gitu kan. Karena istilahnya ini juga salah satu apa ya kepribadian kita juga nggak sih, istilahnya ini nih data pribadi kita nih karena belum nikah punya alasan ini punya ini. Jadi banyak orang juga yang mungkin nggak bikin itu memikirkan itu gitu. Nanti banyak yang tahu dong kalau aku belum nikah, banyak yang tahu dong aku belum punya anak kayak gitu. Ada yang juga gitu kan pastinya. Iya, bisa jadi sih. Tapi pada dasarnya setiap orang konten itu kan alasannya beda-beda. Ada yang memang dari kedalaman hati yang mau share, sampai ada beberapa video tuh yang rasanya bikin haru gitu kan. Tapi juga ada yang bikin kocak gitu. Jadi dikontenin aja, dibikin lucu-lucu. Bener-bener kayak udah urat malunya putus nih ya, semuanya dikontenin gitu ya. Tapi kalau ngomongin masalah alasan ya kenapa paling mendekati adalah kenapa belum menikah. Istilahnya itu kan ya. Kalau mau bikin anak kan harus nikah dulu nih ya kan. Tapi kenapa kok kenapa belum punya anak? Karena belum menikah gitu. Nah, ini alasan utama banyak orang yang menunda pernikahan. Bahkan ya setelah ada tren itu juga ada yang namanya tren udah enak-enak tutup hati didobrak sama om-om kelahiran 2004, 2022. Kita yang usianya ini maksudnya lahir di tahun 90-an tuh agak sedikit mikir. Terus kalau yang 2000 om-om yang 90 nih apa dong gitu kan. Nah, jangan-jangan fosil ya kan di sosmed itu juga rame itu juga gitu. Nah, ini apakah memang apa ya istilahnya masalah pernikahan untuk anak-anak di tahun 2000-an dan juga 90-an ini agak sedikit berbeda begitu. Mungkin Bella atau Flo seperti apa? Lebih ke ini sih ya, karena kan karena juga ada pengaruh media sosialnya juga melihat. Kadang kan ada gitu beberapa grup atau cerita-cerita orang yang membuat, waduh cerita orang kok serem banget ya. Kayak cerita soal istri yang membantu penjualan suami tapi ternyata suaminya sama orang lain. Terus ada juga yang satu video yang pernah saya lihat itu yang menurut saya benar-benar namun kok suaminya kebangetan itu ketika ada seekor kucing kan mencuri makanannya ini masakan istrinya, padahal itu buat suaminya, tapi pada akhirnya suaminya itu hancurin dapurnya. Sampai akhirnya pas istrinya pulang tahu-tahu udah kacau semua gitu ya. Jadi hanya istri sama anaknya yang kedua waktu itu yang membersihkan dapurnya. Jadi mungkin dari situ terus berbagai video lainnya yang mungkin membuat orang berpikir kok gini ya, kok jadi mikir kehidupan pernikahan gini amat ya, gitu ya. Karena pada dasarnya kan zaman sekarang ini kan sangat berbeda ya dengan zaman dulu. Gap generation itu benar-benar kelihatan. Kalau orang-orang zaman dulu kan ya habis selesai sekolah ngapain? Ya nikah. Nikah ngapain? Ya punya anak. Nanti kalau sudah anaknya satu kok nggak nambah lagi? Kok 2 anak 3 lah gitu-gitu kan. Nanti kalau anaknya udah agak gedean ya gitu akan ada terus tuntutan-tuntutan sosial gitu kan. Nah, tapi itu di zaman yang dulu ya, sebelum milenial gitu. Nah, sekarang di zaman generasi milenial ini semua terbuka, informasi terbuka, akses informasi sangat mudah didapatkan kayak gitu kan. Sepersekian detik kamu punya kuota, kamu connect ke internet, kamu bisa tahu apapun yang kamu mau gitu. Nah, jadi sekarang juga pandangan generasi muda sudah mulai bergeser kayak gitu. Emang iya habis lulus sekolah harus langsung nikah gitu. Emang hidup harus menurut tuntutan orang mulu kayak gitu, tuntutan sosial mulu kayak gitu kan. Jadi perubahan zaman sehingga generasi pun cara pandangnya bergeser. Mungkin itu ya salah satu yang alasan menunda pernikahan, karena mungkin sekarang juga sudah makin melek gitu ya, melek
melek dengan perubahan apa namanya zaman. Iya ya, padahal menikah itu sesuatu yang kompleks loh, bukan sekedar buat status. Aman loh, aku udah nikah gitu kan. Pamer cincin doang. Iya. Padahal permasalahan juga akan datang nih ya, walaupun udah menikah begitu. Ada yang bilang di dalam pernikahan tuh ya surgamu ya nerakamu. Iya, benar. Jadi ya kalau dibilang enak loh nikah itu gini-gini, ya nggak juga. Kalau nggak ada masalah sih it's okay ya. Tapi kan pasti akan ada masalah gitu kan. Jadi ya gimana caranya bisa mengatasi masalah itu berdua nih sekarang. Jangan sampai ngajak-ngajak orang di luar gitu ya, ngajak orang tua apalagi nih. Wah itu juga kadang masih ada yang apa ya istilahnya takut sama yang namanya menikah begitu. Dan ini juga apa ya akhirnya jadi istilahnya banyak juga yang mengeluhkan nih, waduh belum menikah nih, tapi ngelihat temen udah kok kayaknya enak banget ya menikah begitu. Tapi sebenarnya yang apa ya istilahnya ideal lah ya, ideal dalam hal cowok dan cewek pasti berbeda ya usia ideal untuk menikah begitu. Tapi kalau menurut Kak Bella sama Flo sendiri, berapa sih usia idealnya para lelaki dan perempuan ini untuk menikah gitu loh, supaya kita nih kadang udah memprediksi ya dua-dua menikah nih gitu, tapi kok sampai sekarang belum menikah juga gitu loh. Jadi sebenarnya idealnya itu berapa dan apa yang harus disiapin sih untuk menuju ke sebuah pernikahan begitu? Kalau dari yang saya tahu sendiri kan, kalau dari datanya BKKBN itu kan idealnya itu kalau berapa ya, 21 ya, 21 untuk perempuan ya? Iya. Terus laki-laki ya 3 tahun tambah 3 tahun atau berapa? Mungkin ya, 21 sama 25. Oke, cowoknya 25 ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya ideal itu standar siapa sih? Nah, ya itu makanya. Gitu kan? Standar manusia kan, maksudnya orang yang menstandarkan at least minimal 21 lah buat yang cewek. Jadi artinya sudah lulus kuliah tuh, gitu kan. Terus kalau yang cowok 25 mungkin dikasih range itu untuk 4 tahun nih setelah lulus kuliah, dapat pekerjaan, misalnya begitu kan. Jadi tapi pada dasarnya ketika itu dijadikan kata-kata ideal, itu bukan berarti mengharuskan gitu. Jadi bukan berarti nanti insecure sendiri gitu. Aku umur 30 tahun padahal usia ideal menikah 21, tapi aku belum menikah, terus insecure sendiri, terus takut sendiri, terus jadi nggak produktif sendiri kayak gitu, kelimpungan sendiri hanya karena status dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya kalau misalnya idealnya atau standar menurut BKKBN 21 dan 25, tapi itu sekali lagi bukan ideal untuk masing-masing individu. Karena pasti berbeda ya setiap individu, kayak kesiapan mentalnya juga begitu. Jadi kalau ngerasa kamu sekarang teman periode 2 usia kamu udah lebih dari 21 tahun atau 25 tahun gitu kan, belum bersiap juga untuk menikah, nggak apa-apa ya, nggak masalah gitu. Karena yang ditunggu adalah kesiapan mental kamu juga gitu. Jangan sampai terpaksa gitu ya, udah 25 tahun nih kayaknya nikah aja gitu. Tapi apalagi laki-laki ya, Kak Bella sama Flo ya, rasanya 25 tahun nih masih apa ya istilahnya, masih senang-senangnya mencari duit sama teman-temannya gitu ya. Apalagi tuh cowok-cowok nih, tapi ya memang harus difikirkan juga bahwa hidup ini harus berkelanjutan begitu ya. Berarti harus melanjutkan kehidupan dengan pasangannya masing-masing, teman periode 2. Hai kids, ini nih alasan mama dan papa kamu ya nggak buru-buru mengundang kamu ke dunia. Tapi banyak juga yang sudah menikah begitu ya, Flo dan Kak Bella, bukan menunda tapi memang belum dikasih begitu. Nah kalau menurut Kak Bella sendiri nih, mental orang tua yang seperti ini gimana nih? Mereka kan sudah menikah nih, mungkin yang udah 5 tahun, 10 tahun bahkan belum dikasih anak. Sebenarnya apa yang istilahnya supaya kita nih tetap sehat juga nih pemikiran gitu? Karena kalau udah selama itu kadang kan mikirnya aneh-aneh juga ya, aneh-aneh dan aneh gitu. Nah kalau menurut Kak Bella sendiri gimana nih kalau dengan konsep yang seperti itu? Maksudnya permasalahan yang seperti itu? Ketika sudah menikah terus habis itu lama ini ya dikasih anaknya belum gitu ya. Biasanya yang paling sering menyerang itu adalah nah, iya benar. Itu yang bikin mentalnya jatuh juga gitu ya. Iya, jadi ada yang secara frontal, tapi ada juga yang secara
halus gitu ya, tapi halus-halus nusuk ya. Sakit walaupun haus ya. Sakit juga gitu kan. Nah, jadi lebih kita apa ya, fokus untuk sekali lagi ketika kita menikah, yang menikah adalah kita, saya dan pasangan saya. Itu rumah tangganya adalah saya dan pasangan saya. Jadi mulai untuk memberi batasan. Jadi kalau semua itu kata-kata dimasukkan ke dalam diri, jadinya apa dong? Nampung sampah dong. Kayak gitu, ditanyain, terus digunjingin kepikiran, di apa tanya-tanya kepikiran, ditanyain mertua kepikiran, ditanyain orang tua kepikiran terus kayak gitu. Jadi mulai membangun batasan kayak gitu. Mana yang ini perlu dijawab, mana yang tidak perlu dijawab, mana yang perlu ditanggapi, mana yang tidak perlu ditanggapi, mana yang perlu dipikirkan, mana yang tidak perlu dipikirkan kayak gitu. Jadi lebih ke arah mulai membangun batasan di dalam pikiran kita dan hati kita supaya kitanya yang sehat gitu loh. Ini rumah tangga kita, aku sama pasangan aku kayak gitu. Mau udah berusaha, mereka kan yang di luar sana cuma bisa komen tuh, kok belum punya anak sih. Kapan tuh ada pendengar cerita teman ya, dia udah 2 tahun nikah tapi belum dikasih anak gitu kan. Kemudian mertuanya itu nyuruh kakaknya, jadi kakak iparnya itu kayak nanya gitu, mau gimana programnya gitu kan, coba dicek deh, tak anterin ke dokternya gitu, kayak gitu. Mungkin itu satu hal apa ya yang mungkin orang lain itu merasa bahwa itu sebuah perhatian. Iya, kalau memang orang lain memberikan perhatian, ya kita jangan nangkep yang beda dong, kayak gitu. Jadi karena memang sensitif sih, area ini tuh sebenarnya sensitif ya gitu ya. Dan budaya orang Indonesia tuh kan gitu, intervensinya banyak. Kayak gitu. Nikah, kapan punya anaknya? Betul. Anak satu, nah banyak apa? Ya gitu ya. Ada aja nih tuntutannya gitu ya. Jadi kita yang perlu membangun batasan dan itu perlu melatih sih. Jadi jangan kayak kita perlu memfilter lah kayak gitu, pertanyaan-pertanyaan mana nggak usah menyinggung, itu nggak bermaksud untuk menyinggung misalnya, dan yang nggak usah tersinggung. Ataupun kalau misalnya itu menyinggung, ya sudah, memang Tuhan belum kasih, kita pun berusaha, kita tahu kok, aku sama pasangan aku tahu kok, kita berdua nih usaha. Tapi kalau orang-orang lain banyak omong kayak gitu ya, kita juga akan kepikiran, doktrin juga gitu ya. Nah kalau mungkin kita flow nih ya, flow kan masih imut ya. masih belum berpasangan kan, berarti kan belum menikah begitu. Tapi di usia kamu sekarang udah kepikiran belum sih kalau kayaknya aku mau nikah nih gitu? Ada nggak kalau kamu sendiri? Terus terang setelah melihat beberapa hal yang terjadi dari kalangan teman-teman, terus juga dari yang lain juga, dari informasi yang udah didapetin, kok rasanya saya tidak dulu ya. Nah gimana nih Kabel? Gimana nih? Ini udah ada contoh konkret ya. Ini nggak dulu nih ya gitu. Tapi tanya dulu kenapa Flo? Akhirnya kok nggak dulu deh, kenapa gitu? Kalau dari Flo sendiri? Jadi memang menyadari kalau di umur saya yang sekarang ini kan lebih ke fokus ke diri sendiri dulu. Memang sampai saya bisa menerima orang lain dalam kehidupan saya. Karena kan kalau diri sendiri aja belum selesai, terus bawa orang lain datang, terus ke dalam kondisi saya masih kacau, wah ya kasihan orangnya juga. Makin kacau begitu ya. Lalu Kak Bella gimana nih dengan istilahnya ungkapannya Flo sendiri yang kayak begini gitu loh. Ini ada contoh konkretnya juga gitu. Gimana Kak Bella? Sebenarnya keputusan itu masing-masing ya, diri sendiri itu yang tahu kapasitas diri kayak gitu. Kalau memang belum siap untuk menikah ya kenapa? Ya nggak apa-apa, nggak usah memaksakan diri gitu. Dan nanti kata orang ya bodoh amat, emang lu hidup dari omongan orang gitu kan? Emang kan yang ngomongin lu kasih luang gitu kan? Jadi kalau memang belum siap untuk menikah ya it's okay. Kalau misalnya kayak Flo lebih ke arah mempersiapkan diri dulu, ya nggak apa-apa. Tapi catatannya tidak menutup diri. Nah, beda. Itu beda gitu. Mempersiapkan diri bukan berarti kamu nutup diri gitu. Lo menutup diri ya? Lebih ke ini
itu Jaga ya jarak aja memang, mungkin ya. memang lebih fokus ke yang lain dulu ya. Memang utama memang mencari uang dulu, terus juga ada kebutuhan lain yang harus diurus seperti adik dan Oke. keluarga juga gitu. Jadi memang kalau misalnya mendatangkan orang lain dalam kehidupanku, terus ternyata orang itu juga kayak Sama-sama lagi. merasa nggak bisa dia nggak bisa ya kan kasihan juga gitu. Jadi memang ya fokus ke ini dulu. Tapi kalau misalnya memang ada orang yang memang Siap, bersedia ya siap sudah, nggak nerima apa-apa. kamu apa adanya gitu ya. Siap berproses bersama, Iya, ya. bareng-bareng. Jadi kayak dia usaha, aku juga usaha gitu loh. Jadi sama-sama berusaha. Jadi jangan cuma aku aja yang berusaha, dia enggak. Jadi Jangan sampai ya, apalagi laki-laki ya yang dilihat kan memang usahanya nih seperti apa ddulu gitu. Tapi semoga Flo memang segera menemukan yang mau berusaha bersama ya Flo ya. Tapi Kak Bella, kalau dalam arti gini, kita yang belum istilahnya udah punya pasangan nih gitu, udah ya bisa dibilang siap-siap aja gitu. Cuman kan kita nggak pernah tahu tantangan kedepannya sebagai sepasang suami istri itu seperti apa. Jelas beda ya sama yang namanya pacaran gitu. Kira-kira sebelum menikah nih apa yang harus disiapkan gitu kan untuk menuju sebuah pernikahan begitu, biar pernikahannya juga istilahnya minim masalah ya. Masalah itu pasti ada, tapi minim masalah begitu. Nggak bisa tuh bilang minim masalah. Wah, malah masalah. Berarti kan berekspektasi Iya. kalau nikah aku udah siapin ini minim masalah, ternyata udah disiapin tapi masalahnya banyak. ada, gitu. Gimana dong? Gitu enggak ya? Maksudnya dalam sebuah keputusan, menurut saya pernikahan itu adalah sebuah keputusan besar. Dimana kamu itu nggak hidup dengan dirimu sendiri lagi, tapi kamu hidup itu berbagi kayak gitu. Jadi ketika menghadapi pernikahan yang dipersiapkan adalah Banyak ya. Banyak tuh Bapak banyak Ibu. banget. Tapi bukan berarti untuk menakuti teman-teman yang mendengar ya. Iya, Tapi lebih ke arah pertama mempersiapkan diri itu yang utama sih. Iya. Gitu. Jadi mengenali diri itu utama. Jangan bilang kamu sayang pasanganmu tapi kamu nggak sayang dirimu sendiri. wah jangan Jangan itu. ya. Aku sayang kamu, tapi kamu sayang dirimu sendiri nggak? Kamu underestimate dirimu, kamu selalu memandang rendah dirimu. Loh, kan aku ini berpasangan supaya kita tuh saling ngisi gitu. Jadilah pribadi yang utuh sehingga ketika saling mengisi itu sama-sama tumpah-tumpah dalam tanda kutip. Bukan yang satunya setengah, satunya setengah. Kalau diisi sini kosong, kalau diisi sini kosong kayak gitu kan. Jadi pribadi yang utuh dulu kayak gitu. Tapi sekali lagi ketika menemukan partner yang bertumbuh bersama ya kita akan bersama-sama bisa menjadi pribadi yang utuh. Jadi persiapan ke arah lebih banyak tuh ke arah diri sendiri kayak gitu. Kamu tahu bahwa menikah itu bukan satu keputusan yang mudah, itu keputusan yang besar kayak gitu kan. Dan persiapan paling utama adalah di diri sendiri. Nah, persiapan diri sendiri ya masing-masing berarti ya. Nggak bisa dong kita saling nyalain satu sama lain, tapi koreksi diri sendiri gitu. Nah, ini ada lagi yang istilahnya fenomena ya, Kak Bella dan Flo ya. Saat udah, ini kan pasti kalau nama mau nikah ada yang namanya lamaran dulu gitu kan, tunangan gitu. Dan ini ada juga beberapa teman-teman yang selalu bilang gitu, pokoknya kalau udah selesai lamaran, bentuk asli pasangan tuh pasti akan muncul. Nah, di situ akan muncul bumbu-bumbu permasalahan gitu. Tapi kalau menurut Flo ataupun Kak Bella sendiri gimana nih? Bener nggak sih? Atau memang sebenarnya hanya sugesti aja atau gimana menurut Kak Bella? Kalau misalnya dibilang setelah lamaran baru muncul aslinya, ya berarti ketika kamu pacaran kamu tidak mengenal pasanganmu, kayak gitu. Terus kalau menikah lebih ketemu lagi busuknya gitu ya, bukan aslinya lagi busuk-busuknya gitu kan. Ya berarti kamu nggak sepenuhnya mengenal pasanganmu. Selama kamu pacaran lu ngapain aja gitu kan. Yang perlu dipertanyakan kamu tuh ngapain aja gitu. Karena kalau kita dalam menjalin hubungan itu kayak ada piramida gitu loh. Ya. Oke. Analoginya tuh kayak piramida. Kalau piramidanya kebalik, apa yang terjadi? Kita taunya yang jeleknya yang di bawah ya masih ya. Lebih ke arah gini. Jadi dalam piramida ini lebih ke arah menggambarkan yang paling bawah yang kita perlu bangun dalam pasangan, dalam berhubungan pasangan yang nantinya akan dijadikan pasangan selamanya atau menikah gitu ya, adalah karakter.
kayak gitu, karakter, keyakinan, sevisi atau enggak, kayak gitu kan, perasaan dan lain sebagainya. Kemudian di level yang kedua, kita tahu sama-sama background keluarga dan lain sebagainya. Jangan sampai ketika nanti baru mau nikah baru tahu tuh keluarganya begini, kayak gitu. Sekali lagi, kalau orang-orang Indonesia tuh biasanya, tapi nggak semua ya, biasanya itu banyak intervensi. Gitu. Di saat kita sudah settle, ternyata deket-deket mau nikah keluarganya ada aja ya. Ini. Nah, alangkah baiknya sesama pasangan itu saling nge-briefing. Papaku tuh orangnya gini, mamaku tuh orangnya gini, kayak gitu. Jadi yang pertama kenali pribadi masing-masing, kedua kenali backgroundnya, yang ketiga baru apa? Kayak misalnya anak-anak sekarang itu seperti lebih ke arah pacaran, ya biar aku punya pacar, digandeng kemana-mana, deket, nempel-nempel, cium-cium. Nah, kita balik piramidanya, cium-cium dulu, dempet-dempet dulu, pegang-pegang dulu, gitu. Nah, terus jadi kebalik piramidanya kayak gitu, nggak kenal dalamnya, padahal yang perlu dalam pernikahan adalah yang ada di dalam, bukan di luar doang gitu. Iya, benar. Bukan keluar cuman mau makan berduaan aja ya. Sekali-sekali bawain tuh calon mertua apa gitu kayaknya, saling pendekatan gitu. Betul. Wah, Flo ini kayak pengalaman deh dibawain martabak terus ya Flo ya. Tapi memang itu sih yang selalu jadi polemik kalau kita mau menuju sebuah pernikahan, katanya selalu akan ada segala macam ujian dan cobaan gitu kan ya. Yang mana akhirnya nanti bisa menjadi istilahnya batal nikah gitu, atau nikahnya diundur, atau makin berantem gitu. Tapi kalau ini nih yang pacarannya mungkin udah 5 tahun ke atas, atau mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, kayaknya udah bisa saling mengenal begitu ya, Kak Bella dan Flo. Tapi yang ada kan yang menikah baru pacaran mungkin nggak sampai setahun baru menikah nih. Nah, kalau menurut Flo dan Kak Bella sendiri gimana nih? Ini kayak mentalnya siap banget sih ya. Karena menurut aku kalau mengenal, istilahnya kalau mengenal satu sama lain mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan is okay. Tapi kalau keluarga masing-masing kayaknya nggak bisa secepat itu kan ya. Ini gimana kalau konsepnya seperti ini, pacaran cuman ataupun baru ketemu aja kayak udah yakin banget nikah, udah nikah gitu aja. Tapi kayak gimana nih kalau Flo sendiri gimana? Lebih ke banyak faktor ya, kenapa kok orang bisa memutuskan bahwa aku akan menikah dengan orang ini, atau pernah dengar juga sih kayak istilah lebih ke apa ya, kalau nggak salah itu kayak menikah karena melihat orangnya, atau melihat orangnya dulu baru menikah gitu. Jadi kayak menikah setelah melihat orangnya, terus ternyata lihat orangnya pengen nikahin orang itu kayak gitu. Oke, karena lihat depannya juga gitu ya. Kalau Kak Bella sendiri gimana? Setiap orang tuh punya ketahanan mental sendiri-sendiri, dan ketahanan diri juga yang berbeda. Gitu. Ada orang juga yang aku kenalnya cepet kok, ya aku harus nikah 10 tahun ini, aku dulu cuma pacaran berapa bulan, aku nikah 10 tahun ini, fine, nggak apa-apa. Ada yang nikah, ada yang kenalnya setahun, 2 tahun nikah juga sampai sekarang 15 tahun pernikahan misalnya, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi ada yang juga sebaliknya gitu, yang sudah kenal lama gitu, rasanya 2 tahun awal pernikahan itu juga susah gitu. Ada juga yang kenalnya cepat tapi juga merasa bersusah banget ini, sebulan kena nikah sama dia, kamu sih buru-buru dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pada dasarnya jangan bandingin lah, kayak gitu. Setiap orang itu punya keputusan menikah tuh beda-beda gitu. Ada yang jodohnya datangnya cepat, ada yang mereka punya keputusan juga cepat untuk menikah lagi. Tapi bukan berarti itu untuk jadi tolak ukur kayak gitu dan jadi dibanding-bandingin. Itu aja lo bisa 2 bulan kenalan nikah, masa lu enggak gitu. Lu 7 tahun pacaran gak nikah-nikah gitu, itu 2 bulan kenalan aja nikah gitu kan. Ya itulah, mohon ya netizen terhormat gitu kan. Kalau komen gitu kan, kalau ngomong itu dikondisikan lah ya. Bukan, janganlah, setiap orang itu punya kapasitas diri dan ketahanan diri dan persiapan yang berbeda gitu. Jadi bukan untuk dibandingkan, dan kita juga nggak bisa bilang idealnya tuh kalau kenalan 2 tahun ya nikah. Lah ideal menurut siapa?
apa gitu kan. Iya, balik lagi nih dia orang masing-masing ya. Iya. Waduh, tapi kalau Kak Bella dan Flo sendiri melihat kalau di Surabaya, karena PKBI Jawa Timur nggak hanya di Jawa Timur tapi khususnya juga di Surabaya begitu ya, melihat nih yang belum menikah anak-anak muda di Surabaya apakah sebegitu banyaknya atau bahkan pernah mungkin Kak Bella sendiri menangani anak-anak muda yang istilahnya mau menikah tapi kok banyak banget gangguannya, atau mungkin ada hal-hal yang apa ya istilahnya mengganggu mereka akhirnya tidak menikah gitu. Mungkin ada yang seperti apa begitu Kak Bella? Kalau yang pernah saya tangani itu adalah klien-klien yang memang dia punya kesadaran bahwa oke, ini aku something nih, ada yang kayaknya aku perlu professional help sebelum aku menikah nih. Nah, sehingga dalam persiapan ini dia datang ke psikolog dengan kesadaran bahwa saya perlu selesaikan yang ini, kayak gitu. Jadi dalam persiapannya pun yang bukan diharapkan atau bukan dijamin akan smooth, tapi at least dia sudah memulai satu langkah bahwa aku mau nih ke professional help karena ada begini. Ya kita dampingin bersama. Tapi ada juga yang ketika sudah menikah justru malah menurut saya yang datang itu sepengalaman saya tanganin itu banyaknya yang sudah menikah. Iya. Dan mereka ada yang lagi di ujung tanduk kayak gitu. Jadi menikahnya baru setahun, baru 2 tahun kayak gitu. Dan sadly itu waktu digali gitu kan, apa alasan utama menikah gitu kan. Ya memang keputusan diri sendiri, tapi ternyata desakan kanan kiri cukup kuat. Oke. Nah itu yang kayak loh, kalau dalam hati ya nggak sampai keluar gitu. Kamu nggak siap, kalau kamu nggak seret, kenapa mau nikah gitu? Dalam hati itu ya, nggak sampai keluar. Ya itu tadilah ya. Jadi desakan dan tuntutan di sini nih masih tinggi kayak gitu. Itu juga yang akhirnya angka perceraian juga tinggi karena kalau mau nikah aja dipaksa-paksa begitu ya. Salah satunya juga kalau udah nikah anak nih harus segera gitu. Ini gimana nih Kak Bella? Emang harus secepat itu ya? Karena banyak banget teman-teman aku yang istilahnya menikah memang tujuannya ya, semua orang tujuan menikah memang punya anak ya. Enggak gitu. Semua. Oh ada yang enggak ya? Oh iya ada yang child free ya. Ya ini itu yang child free sih. Ya. Ini ngomongin yang enggak child free sih teman berdua, tapi memang sebagian besar begitu ya. Dia akan berpikiran harus punya anak nih cepet gitu. Tapi apakah memang harus secepat itu punya anak ya gitu? Atau gimana nih Kak Bella? Kembali lagi kan ke tuntutan sosial gitu. Udah lulus kuliah diminta kerja, udah kerja disuruh nikah, udah nikah disuruh punya anak, udah punya anak 1 nambah lagi, katanya 2 nggak cukup 3 lah gitu kan, kayak gitu. Kembali lagi itu ke tuntutan. Pada dasarnya cepat atau enggak itu kenapa sih harus cepet-cepet gitu? Apa yang membuatnya harus cepet-cepet gitu? Apa yang harus membuat cepet-cepet? Umur. Oke lah kalau umur. Iya banyak yang selalu bilang nanti kalau kita udah tua anak kita masih kecil, ada yang bilang gitu juga kan. Kita juga bingung nih. Lah kalau yang sana nggak ngasih gimana ya gitu. Iya. Nah kalau misalnya dibilang masalah umur, kembali lagi ke persiapannya diri kayak gitu. Kalau memang umurnya masih muda tapi ternyata dirinya belum siap, masa iya harus dipaksa sampai akhirnya nanti lahirlah anak tapi ternyata kita sendiri pun tanpa kita sadari kita melukai mereka, kita mendidik mereka sebagaimana kita dididik kayak gitu. Banyak orang tua yang kurang mampu mengontrol emosinya, banyak orang tua yang struggle dengan mengendalikan anaknya, berusaha mengendalikan anaknya, pada dasarnya kan nggak bisa kayak gitu. Bukan orang tua yang mengendalikan anak, tapi orang tua itu yang memberi contoh. Jadi orang tua tuh kendalikan diri sendiri dulu, baru bisa kayak gitu kasih contoh, sehingga anak pun juga. Sekarang kan orang tua pada mikirnya kalau datang tuh ya sesi atau bertanya gitu, anak saya gini, anak saya gini. Anak yang selalu disalahkan anak gitu. Nah di rumah bapak ibu ngapain? Bapak ibu gimana? Bapak ibu marahnya gimana? Anak saya kalau marah suka banting-banting, suka teriak-teriak. Bapak ibu kalau marah teriak-teriak, banting-banting enggak? Kayak gitu. Jadi ngapain sih harus kayak buru-buru banget kayak gitu? Kalau misalnya diri pun belum
sebegitu siap ya alangkah baiknya kita menyiapkan diri kayak gitu. Oke, jadi memang ada dua hal yang harus dipersiapkan ya. Mau menikah juga disiapkan diri sendirinya. Tapi kalau punya anak juga harus disiapkan ya. Yes. Apalagi kalau sudah menikah kan memang udah tanggung jawab suami istri begitu ya untuk masalah anak, dan ini juga memang harus dipersiapkan ya Kak Bella ya, karena sejauh ini ada juga yang selalu istilahnya bukan memojokkan aja sih, tapi kayak ya sebagai ibu harus bisa dong ngurus anak gitu. Nah, suaminya ngapain gitu. Padahal kan namanya rumah tangga ya, kayak gitu. Berarti artinya kan bersama kayak gitu. Makanya yang waktu tahun kemarin itu kan Indonesia peringkat ketiga tuh fatherless generation kayak gitu. Menganggap bahwa semua anak itu diurusin mamanya. Ya mamanya lah. Ya bapaknya gitu. cuma ini doang ngasih uang belanja terus udah kerja ya. lagi. Iya. Tapi saya harap dengan yang video-video file high kids bla 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 ini ya bisa buat insight teman-teman bahwa ya memang memiliki anak itu memang yang mengandung 9 bulan adalah ibunya, mamanya, gitu yang ya. menyusui adalah ibunya ya, tapi bukan berarti semua ibunya kayak gitu. Bapaknya juga harus ambil juga, bagian gitu ya, gitu. Padahal very impactful loh ketika ayah itu berperan gitu. Peran itu tidak hanya sebagai oh ya dia punya papa kayak gitu, tapi peran itu lebih ke arah aksi. Gimana kamu menemani anakmu, seberapa sering kamu nemenin dia main, seberapa sering kamu validasi emosinya, paham dia ini merasa apa gitu. Jangan bangga hanya dia nangis, diam, stop ya, papa bilang diam ya, mama bilang diam ya, stop, terus anaknya diam nangis kayak gitu. Nah itu juga apakah yakin metode itu adalah metode yang tepat dalam parenting? Nah itu berarti memang ilmu parenting tuh bukan hanya untuk ibu ya, gitu. Bapak juga loh gitu, banget gitu. Makanya sekarang juga banyak aku juga sering lihat konten-konten kayak ngelepas anak terus ada bapak sama ibunya, ayo mau pilih yang mana ini. Nanti kalau milih mamanya, bapaknya yang sedikit kayak kok mamanya sih gitu ya, karena memang bapaknya kurang perhatian sepertinya gitu ya. Tapi kalau Flo sendiri nih melihat kebanyakan istilahnya apa ya, rumah tangga yang dihuni dengan anak-anak muda begitu dan memilih nanti aja dia punya anaknya gitu. Kamu Flo sendiri gimana Kak? Apakah bener nih nanti aja punya anaknya, atau ya kalau lebih baik lebih cepat gitu, lebih cepat lebih baik ya, balik gitu. Gimana nih Flo? Kalau dari yang saya lihat sih memang ini ya self awareness-nya orang-orang sekarang itu lebih baik ya dari yang sebelumnya juga. Jadi memang mereka juga udah mulai ada pertimbangan sendiri kayak kira-kira aku siap punya anaknya itu gimana ya, terus aku siap buat menikah itu kayak gimana ya. Jadi memang ya walaupun kenyataannya memang angka perceraiannya juga masih naik, terus angka kekerasan pada anak juga masih naik. Di tahun 2023 itu ada 56 kasus. Kekerasan atau perceraian? Enggak, kekerasan ya sama anak ya. Wah, ya. Memang masih banyak banget sih kalau kekerasan sama anak begitu. Terus lo gimana? Lanjutnya udah itu ya. Karena memang masih tinggi juga, dan semoga di tahun 2024 ini sudah tidak ada lagi kekerasan entah sama perempuan ataupun sama anak juga begitu ya Kak Bella ya, karena memang masih tinggi juga gitu. Berharapnya ya. Tapi kan berharapnya ya. Tapi kan awareness aja itu nggak cukup. Kayak gitu. Awareness itu apa ya, kayak langkah awalnya gitu ya, atau kamu baru buka pintunya gitu. Tapi kalau kamu nggak dorong, kamu nggak melangkah, ya cukup sampai awareness saja, ya means nothing kan. Ya cuma tahu doang kan. Ya awareness tuh jadi pengetahuan aja, ketahuanmu aja bahwa oh ya sekarang fatherless generation, oh ya sekarang gini, tahu informasi bapak-bapak nih, tahu informasi gitu, tapi nggak dijalanin ya gitu. Jadi memang harus dijalanin aksinya nih, mana aksi nyatanya tuh Teman Pro 2. Nggak kerasa banget ternyata Teman Pro 2 sudah mau hampir di jam 9 malam ya, dengan topik kita yang sangat luar biasa ya. Dan mungkin dari PKBI Jawa Timur akan ada agenda apa sih akhir-akhir ini?
adakah agenda rutinnya PKBI Jawa Timur selain ulang tahunnya yang kemarin ya? Ulang tahun kemarin ada lagi nggak? Mungkin Flo, karena memang PKBI itu selalu ada aja agenda rutin gitu ya. Mungkin kalau di bulan ini atau bulan depan gitu. Oh ini promo layanan aja, layanan sesi konseling gitu kan. Jadi apa namanya di bulan ini ada promo layanan konseling, bisa cek di IG-nya PKBI ya. Iya, kamu bisa cek nih teman Pro 2 yang mau sesi konsultasi sama nanti sama Kak Bella ya. Kamu tinggal kunjungin aja Instagramnya ya PKBI Jawa Timur gitu kan, karena memang cukup banyak nih diskonnya teman Pro 2, 20% off loh ya. Kamu yang mungkin punya keluhan-keluhan, malu mau di up di mana begitu ya, kayaknya sama Kak Bella aja di PKBI Jawa Timur teman Pro 2. Boleh banget, langsung aja kamu cek Instagramnya PKBI Jawa Timur. Yang tanya, ada nggak Kak yang bisa dijadikan tolak ukur bahwa kita siap mempunyai anak? Nah tuh gimana nih dari Kak Elo Retno terakhir deh, tolak ukurnya apa nih? Tolak ukurnya paling sederhana ya melangkah dari awareness gitu. Jadi ketika kita mau punya anak kayak gitu ya, kita mempersiapkan diri itu tidak hanya bicara tentang finansial saja, tetapi secara emosional juga. Kayak gitu, bagaimana kamu mengelola emosi selama ini, bagaimana kamu terbuka terhadap parenting yang selalu up to date kayak gitu. Memang nggak ada stempel ya atau mutlak parenting ini adalah yang terbaik yang bisa menjamin anak Anda begini, nggak ada ya, nggak ada kayak gitu. Jadi kita sendiri yang willingness untuk mau terbuka belajar kayak gitu. Kalau sedikit-sedikitnya nggak mau belajar, aku paling benar, aku paling bisa, aku ini paling terbaik kayak gitu ya, menutup diri untuk itu ya, itu belum bisa dibilang siap ya kayak gitu. Jadi kesiapan diri itu ketika kamu sudah mengenal dirimu kayak gitu ya, dan kamu juga mau terbuka. Oke, gitu. Jadi perkenalkan, kenal diri dulu ya. Iya. Dan kenal diri dulu tuh ada caranya loh, Kak. Kayak gitu. Bukan kenal diri itu kayak aku tahu aku siapa, namaku, kesukaanku. Kamu tahu nggak ketika kamu merasa marah, kamu marahnya kenapa? Iya. Terus kamu tahu nggak kalau kamu marah, kamu itu bisa tenang diapain? Iya. Diri sendiri yang tahu. Sampai ke kedalaman situ. Tahu nggak? Ya aku marah-marah aja. Kalau aku marah ya, nggak tahu, pokoknya marah aja. Ya kalau aku nggak suka aja. Nah kayak gitu. Itu berarti belum mengenal diri sendiri ya gitu. Jadi kan memang kalau mengenal diri sendiri harus bisa ngekontrol diri sendiri kan, berarti kalau lagi emosi, lagi seneng berlebihan kan juga buruk ya Kak Bella ya. Jadi memang harus bisa mengenal diri kamu sendiri teman Pro 2 kalau mau memutuskan menikah ataupun yang sudah menikah mau punya anak gitu kan ya, harus tahu segala macam konsep parenting juga untuk anaknya gitu ya. Walaupun memang nggak ada yang bisa menjamin konsep parenting yang ABC itu juga benar ataupun baik atau bagus begitu ya. Tapi kita kan nggak masalah untuk mencoba ya Kak Bella ya. Belajar begitu. Wah seru banget ternyata malam ini teman Pro 2. Nggak cukup kayaknya sejam ya Kak Bella ya. Kayaknya harus lanjut besok nih loh. Karena memang sesi konsultasi seperti ini adalah seminggu sekali teman Pro 2 setiap hari Selasa. Ya semoga minggu depan Kak Bella bisa kesini lagi. Tapi mungkin terakhir deh tentang topik kita di malam ini ya. Hai kids, ini alasan mama dan papamu yang gak buru-buru mengundang kamu ke dunia. Mungkin bisa kasih closing statement nih untuk anak-anak muda di luar sana nih, Kak Bella dan Flo yang mungkin memang belum siap untuk menikah ataupun punya anak nih, seperti apa? Flo dulu boleh? Ya, oke. Untuk yang berada di yang berada di sini yang masih mendengarkan, please know yourself. Kenali diri dulu sebelum bersama orang lain gitu. Oke, kenali dulu Kak Bella boleh. Timeline orang itu beda-beda. Jadi jangan sampai kita menjalani kehidupan kita itu atas dasar timeline orang lain. Tapi kita jalani hidup kita tuh pakai timeline kita sendiri, ya kayak gitu. Jadi jangan pernah bandingin dirimu sama orang lain gitu ya.
Dan yang paling utama adalah cintai dirimu lebih gitu ya. Kamu sayangi dirimu lebih, mengenal dirimu lebih, dan itu ada caranya. Kalau teman-teman mau berdiskusi lebih lanjut, mau sesi konsultasi lebih lanjut, bisa langsung ke klinik PKBI. Yes, betul banget teman Pro 2. Terima kasih banyak Kak Bella dan juga Kak Flo dan teman-teman PKBI Jawa Timur yang udah sharing di Jaga Malam kali ini ya. Semoga memang teman Pro 2 bisa mendapatkan insight yang baru begitu, dan yang belum siap nikah dengan adanya obrolan kita bertiga ini udah langsung siap nikah begitu ya. Sekali lagi terima kasih Kak Bella dan juga Kak Flo, sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam.